Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. ya, malam yang indah semuanya. Malam yang indah, Malam Bunda. yang indah, Bunda. juga. Ya, Malam yang indah, Bunda. ya, terima kasih. Kita ketemu lagi ya. Materi baru, materi yang pertama. Kalau kemarin kan kita masih kontrak kuliah ya. Sekarang Bunda memberikan materi yang pertama yaitu sejarah bahasa Indonesia. Bunda share sudah kelihatan ya? Ya, Bunda. Ya, sejarah bahasa Indonesia ada di Google Classroom, di forum. Ya. Sejarah bahasa Indonesia, langsung ya Bunda mulai sejarah bahasa Indonesia. Bahwa sejarah bahasa Indonesia itu kapan kita mengenal bahasa Indonesia, ini jelas di sini tertuang, di sini ada dua pertanyaan. Kapan bahasa Indonesia itu ada, itu kita jawab, itu ada dua jawaban. Jadi nggak bisa kita menjawab satu-satu. Kapan kita mengenal bahasa ya, kapan kita mengenal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kita kenal sejak 1928, yaitu tepatnya 8 Oktober 1928. Apa yang membuat kita mengatakan 1928? Ingat ya, kapan? Kalau pertanyaannya kapan, itu secara resmi itu 1928, yaitu 8 Oktober adanya Sumpah Pemuda, ikrar yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya. Kemudian, nah, dengan Sumpah Pemuda 1928 itu sebagai bahasa nasional. Bahasa nasional. Kalau begitu, yang 1945 itu apa? Berdasarkan Sumpah Pemuda itu dijadikannya bahasa nasional, maka pada 18 Agustus 45, bahasa Indonesia itu menjadi bahasa negara. Mengapa? Karena di sini ada undang-undang 45, yaitu pada bab 15 pasal 36. Ya, di situ bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Jadi kesimpulannya kapan bahasa Indonesia itu ada dua, yaitu 1928 dengan adanya ikrar Sumpah Pemuda menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, dan 1945 sebagai bahasa negara dengan dibuktikannya Undang-Undang Dasar 45 bab 15 pasal 36. Bunda ulang, kapan bahasa Indonesia itu ada? Bahasa Indonesia ada 1928 adanya Sumpah Pemuda, dan 1945 adanya UUD 45 bab 15 pasal 30. Nah, itu paten. Paten itu jawabannya seperti itu. Kalau nggak begitu ya salah, begitu ya. Jadi bahasa nasional dan bahasa negara. Nah, di sini ada bahasa Melayu. Nah, namanya kita belajar sejarah ya, kita belajar sejarah. Perhatikan di sini kita ini sedang belajar sejarah bahasa Indonesia. Jadi sejarahnya bahasa Indonesia itu ada 1928 sebagai bahasa nasional Sumpah Pemuda, sejarahnya. Kemudian 1945 dalam sejarahnya itu sebagai bahasa negara, yaitu adanya UUD 45 pasal 36. Nah, kita bicara sejarah lagi. Nah, bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa mana sih sejarahnya? Berasal dari bahasa Melayu. Mengapa? Kok yang diambil sebagai bahasa Indonesia itu bahasa Melayu? Waktu itu masih banyak bahasa lain. Kok yang diambil bahasa Melayu? Jawabannya, karena pada waktu itu bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa perdagangan, digunakan sebagai bahasa atau alat komunikasi pada waktu itu. Dan mengapa yang paling utama bahasa Melayu itu yang dipilih sebagai bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah yang lain? Waktu itu orang juga menggunakan bahasa daerah, karena bahasa Melayu tidak mengandung atau tidak ada tingkatan. Mayoritas bahasa daerah itu mengandung atau terdapat tingkatan-tingkatan. Tingkatannya apa? Bahasa Jawa. Ada kromo, madya, ada ngoko, kromo madya, kemudian ada kromo inggil. Ada tingkatan. Menyebut tidur itu ada turu, tilem, sare. Tapi di dalam bahasa Melayu, tidur ya tidur satu. Nah, yang dicari itu adalah yang makna tunggal. Artinya apa makna tunggal? Yang maknanya satu, tidak ambigu, tidak ke yang lain. Mayoritas bahasa daerah itu ada tingkatan, minimal 2 tingkatan. Ya.
Ada yang bahasa Madura aja ada kok yang halus dan kasar. Artinya ada ngoko, ada juga ada yang kromo untuk orang tua. Nah, itu 2. Kalau dipelajari ada tingkatannya, bahasa daerah lain juga begitu. Ya, ada yang ngoko, ada yang kromo. Nah, sehingga untuk dijadikan bahasa Indonesia itu kurang tepat. Yang lebih tepat yang mana? Bahasa Melayu lah, yang rumpun dari Austronesia. Seperti itu. Ya, maka bahasa Melayu diambil sebagai bahasa Indonesia. Nah, pada waktu itu bahasa Melayu digunakan ini fungsinya sebagai bahasa kebudayaan pada waktu itu pada Kerajaan Sriwijaya. Kemudian sebagai bahasa perhubungan, komunikasi itu. Sebagai bahasa perdagangan di mana-mana sudah antar pulau, antar daerah bahasa perdagangan. Kemudian dianggap sebagai bahasa resmi kerajaan pada zaman itu di Nusantara. Ya. Nah, sekarang perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia itu ada 4 perkembangan. Yang pertama, yaitu penyempurnaan dalam bahasa Indonesia, yaitu ejaan Van Option, yang kalian pasti belum mengenal waktu itu. Kalau sekarang antara E dan E, itu kan tulisannya sama, E dan E. Pada zaman dulu terbaca berbeda. E dan E, kalau E itu diberi capil tulisannya E. Orang bacanya E. Kemudian yang kedua, ejaan Swandi. Kalian pasti masih kenal kalau Swandi. Kalau Van Option tidak, kalau Swandi masih kenal. Karena kamu masih sering melihat penulisan Jaya. Itu tulisannya DJ. Yang tadi ambil kertasnya. Ya, DJ. Kemudian TJ, itu C. U, itu OE. Nah, kamu masih kenal itu. Karena di banyak tulisan kalau kamu lihat film Merdeka atau gitu kan, OE atau mati. Atau itu mestinya. Nah, itu yang dimaksud dengan ejaan Swandi, masih menggunakan itu. Ya. Contohnya seperti ini. Ini Swandi. Perhatikan. Ejaan Swandi. Nah, ini Swandi. DJ. Ini Swandi itu DJ. Kemudian menjadi ejaan yang disempurnakan, EYD menjadi J. TJ itu C. NJ itu nya. NJ. Nah, di antaranya yang seperti ini. OE itu U. Masih sering kalian melihat seperti ini. Biasanya toko-toko. Ya, toko itu kadang hokinya mungkin penulisannya seperti ini. Ini ejaannya Swandi. Ejaannya Swandi. Nah, kemudian ini yang sudah disempurnakan. EYD-nya begitu. Ejaan disempurnakan. Terus kalau begitu, apa bedanya dengan EBI atau PUIBI? Ya, PUIBI. Pedoman umum ejaannya disempurnakan. Perhatikan, di dalam EYD dan PUIBI tidak terlalu banyak perubahan. Tetapi kalau Swandi, ejaan Swandi ke EYD banyak perubahannya. Banyak perubahannya. Tapi kalau EYD ke EBI tidak banyak perubahannya. Perubahannya apa? Terutama hanya di ejaan. Misal, penulisan yang seperti ini. AN, penulisan atas nama. Yang itu salah. Oh, kok salah ya? Ya lama. Yang ini lama, penggunaan yang lama. Yang baru tuh A titik N titik. Ini juga D garis miring A. Ini yang lama. Yang baru adalah D titik A titik. Ya. Jadi di dalam penulisan PUIBI semakin lama semakin di sini yaitu semakin disempurnakan.
gitu ya. Nah, semakin disempurnakan. Sekarang yang Bunda tanyakan, nah, dengan berbagai macam perkembangan itu, apa sih tujuannya? Kok dari ini berubah, dari ini berubah. Menurut kalian mengapa harus mengalami perubahan? Kenapa kok nggak pakai option dulu itu aja? Atau setelah itu Suandi aja? Kenapa nggak wis cukup EYD aja? Kok mengapa sekarang jadi Puibi gitu? Kenapa nggak tetap aja sih? Menurut kalian mengapa begitu? Untuk mempermudah, Bu. Mempermudah apa? Mempermudah menulis. Mempermudah penulisan. Mempermudah penulisan. Emangnya kalau yang lama kenapa? Sulit kah? Kira-kira mengapa banyak perubahan? Untuk mempermudah pengejaannya. Mempermudah Pengejaannya. pengejaannya. Ya, memberikan kemudahan dalam ejaan. Yang lain hampir sama tadi dengan Angga jawabannya. Boleh ditambahkan? Sudah penuh. Enggak biar. Itu sudah penuh. Ayo. Mengapa mengalami perubahan? Loh, kok ini dia yang jadi patung? Yang lain ada yang menambahkan? Angga, Afifah, sudah. Yang lain? Mengikuti perkembangan, Bu. Mengikuti perkembangan. Perkembangan apa? Perkembangan apa? Perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Yang lain? Sudah. Ya. Mengapa bahasa Indonesia itu mengalami beberapa? Jawabannya di situ lebih tepat itu memang perkembangan, ya. Jadi kita selalu menyesuaikan perkembangan itu. Karena kalau kita tidak berkembang, mengikuti perkembangan, maka bahasa itu nanti akan mati kutu. Karena bangsa lain sudah mengalami perkembangan yang demikian pesatnya, jadi kita kan nggak boleh kuper bahasa kita. Kita kan selalu ingin menyempurnakan, kan seperti itu. Ya, pastinya tujuannya menyempurnakan itu untuk kebaikan. Juga benar untuk kemudahan. Yang disampaikan Angga, Viva tadi sudah benar. Untuk kemudahan, ya. Tapi dengan perkembangan itu, maka memberikan kemudahan. Ya. Perkembangan apa? Kita menyesuaikan juga kok dengan perkembangan dengan negara lain itu. Jadi kita itu nggak mati kutu gitu loh. Itu aja enggak. Banyak ya, banyak terutama itu nanti perkembangan di bahasa serapan, kata-kata serapan. Kalau kita tidak memperbaiki ejaan kita, maka ada bahasa-bahasa yang baru masuk, maksudnya bahasa yang baru itu artinya bahasa asing yang masuk, maka kita nggak akan pernah bisa berkembang. Ya wis jumlahnya itu aja. Misalkan kita punya 10.000 kosakata, ya sampai besok pun 10.000. Makanya kita menerima dengan catatan ketika menerima itu disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak bisa serta-merta diterima begitu saja. Ada nggak bahasa serapan? Ada nggak? Ada nggak bahasa serapan? Halo? Halo? Ada nggak bahasa serapan? Ada. Ada, Bu. Ada nih sawangannya kayak nggak percaya diri gitu. Ada, kamus bahasa serapan itu ada. Apa sih yang dimaksud bahasa serapan? Bahasa serapan itu bahasa asing yang masuk di dalam bahasa Indonesia, tetapi sudah diolah
oleh Pusat Pembinaan Bahasa, sehingga bahasa itu bisa kita gunakan sebagai bahasa Indonesia. Dengan catatan, tidak ada di situ gugus konsonan, vokal yang menggunakan asing. Jadi suku katanya, penggunaan polanya, itu pola bahasa Indonesia. Apa sih pola bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia itu polanya, itu kalau konsonan, itu biasanya nggak bisa jajar dengan konsonan. Biasanya setelah konsonan itu vokal. Kecuali konsonan yang sudah ditentukan. KH, NG, itu ya. Jadi bentuk-bentuk double seperti itu bisa bentuk tertentu. Kemudian kalau tidak diberi vokal, dia nggak akan pernah bisa bunyi. Misalkan puspa, satu kata puspa, satu kata puspa namamu itu berapa vokalnya? 2, Bunda. Dua. Ya, 2. Dewan Doro. Bunda tanya, Dewan Doro. Berapa vokalmu? Berapa vokal yang ada di situ? 4, Bu. 4. 4. Apa aja? Dewan Doro. Apa aja? E, A, O. Ya. Terus Rahmawati. Berapa vokalnya? Oh, Rahmawati dieja dhisik rek. Dieja dhisik. Lamanya. Ayo berapa itu? 3. 3? Orang. Hah? 4, Bu. 4. Jelas 4 gitu loh. Namanya sendiri kok nggak tahu. Ya. Apa aja Rahmawati? Digoleki ya Allah. Digoleki ayo. Ayo digoleki. A, I, Bu. Ya, ada 4 ya. Maka kalau Rahmawati, kalau kamu tidak memiliki A dan I, bisa nggak terbaca? Coba A-nya dihilangkan gitu, I-nya juga dihilangkan, bunyinya apa? Bisa dibaca? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Karena nggak bisa itulah, maka kita tahu bahwa di dalam bahasa Indonesia itu tidak bisa kita konsonan itu jejer, konsonan yang belum ditentukan itu jejer, kecuali KH itu ya, itu nempel. Jadi nggak bisa. Jadi harus selalu disertai oleh vokal, maka bisalah dibaca itu. Itu ya, itu pola bahasa Indonesia. Pola suku kata bahasa Indonesia. Semua harus ditempel oleh vokal. Kalau nggak tempel vokal nggak bisa bunyi. Nah, seperti itu kan harus dipahami. Bahasa mana ya yang bisa seperti itu? Nah, sekarang dari perkembangan bahasa Indonesia, menurut kalian semua, mengapa sampai detik ini orang masih belum benar menggunakan bahasa Indonesia? Belum benar. Bukan berarti tidak benar, belum benar. Karena tidak belajar. Ayo, mengapa? Sampai sekarang orang menggunakan, kalian aja sudah, kalian aja. Masih juga ada yang kurang benar. Karena masih tercampur bahasa daerah, Bunda. Karena lingkungan, Bunda. Iya, yang pertama terpengaruh bahasa daerah, betul. Yang kedua lingkungan, betul semua. Terus nambah? Karena kebiasaan, Bunda. Kebiasaan ya, kebiasaan itu biasanya karena budaya ya, karena lingkungan kebiasaan itu. Ada yang lain? Karena kurang mempelajari bahasa Indonesia lebih detail. Karena Kurang mempelajari bahasa Indonesia lebih detail. ya, kurang belajar bisa. Ya, jawaban kalian sudah tepat. Nah, sudah bisa ditebak begitu ya, tepat bahwa mengapa orang masih kurang itu banyak ya. Terutama itu karena masih menggunakan bahasa daerah.
Karena bahasa daerah itu kalau sudah melekat, itu dimasuki bahasa Indonesia, itu tidak semudah yang dibayangkan. Kecuali orang itu mau belajar. Kalau nggak mau belajar, ya sudah. Dia bahasa Indonesianya akan belepotan seperti itu. Ya, ingat bahasa daerah itu. Kemudian kalau begitu orang Jawa Barat yang sudah menggunakan bahasa Indonesia, kan nggak mungkin salah Bunda, kan benar, nggak menjamin. Karena dia bahasa daerahnya bahasa Indonesia. Orang Jakarta ketika lahir ya bahasanya bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu dipakai untuk komunikasi terus, maka akhirnya bahasa Indonesia itu kan menjadi bahasa daerah mereka. Lupa dia, karena dia merasa sudah sudah komunikatif. Untuk apa lagi belajar bahasa Indonesia? Bisa aja orang berpikir seperti itu. Ya. Paham maksudnya? Jadi Ya benar. apa yang bahasa daerah? Jadi pendidikan ada 3 pilar pendidikan, diingat ya, 3 pilar pendidikan. Pendidikan yang pertama itu pendidikan di rumah, pendidikan keluarga. Pendidikan yang kedua adalah lingkungan. Pendidikan ketiga adalah sekolah. Yaitu sekolah. Nah, ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kamu ingat-ingat Bunda beri waktu. Kamu ingat-ingat Bunda beri waktu. Masihkah kamu menemukan temanmu itu menggunakan bahasa Indonesianya buruk sekali atau belepotan? Bunda kasih waktu supaya kamu bisa presentasi, menyampaikan ya, menyampaikan. Sering sekali. Ya, kamu simpan dulu, sering sekali coba kamu data. Kira-kira kalau ingat kamu itu kamu tulis ya, siapa itu, di mana itu melakukan itu, silakan. Bunda, oh masih lama sekali. Bunda kasih 5 menit. 5 menit kamu data. Ya, siapa dan di mana. Coba. Ya, kamu data. Bila perlu kamu ingat-ingat kata-kata apa yang menurut kamu waktu itu tidak benar gitu. Ya, silakan. 5 menit, cukup lama dulu 5 menit. Bila ketemu silakan. Silakan. Tidak apa-apa, disampaikan aja, kita koreksi. Siapa yang sudah menemukan? Pernah Bunda, saya di sini, teman saya ini, waktu itu posisinya ini cerita. Silakan kamu presentasi. Saya, Bu. Fikri, ya silakan. Ya.
langsung cerita, Bu. Ya, disampaikan peristiwanya itu Langsung. gimana begitu ya. Ini kita Jadi, menyampaikan. Enggak ya boleh ini jadi. Awal kalimat enggak boleh jadi. pada waktu itu, sewaktu itu, saya itu bertemu dengan teman saya, Bu. Teman saya itu mondok, anak pondok. Nah, pondokannya itu di daerah yang sekitar daerah pondok tersebut, kebanyakan bahasanya itu bahasa daerah tersebut sendiri, Bu. Bahasa Jawa. Jadi, anak itu baru ketemu saya, dia menyapa saya menggunakan bahasa Indo, Bu, bahasa Indonesia. Nah, setelah kita berbincang-bincang, saya tanya, kamu dari mana saja? Dari main di mana? Nah, dianya menjawab, saya itu kadang anu ya, Bu. Saya itu kadang anu ya, Dek Fik. Jadi dia bahasanya, saya itu kadang anu. Oh. Dia bercampur aduk sama bahasa yang ada di daerahnya, gitu. Ya, Fikri itu muncul karena dia bahasa daerahnya dia kental, bahasa daerahnya dia sering menggunakan bahasa daerah, sehingga dia menggunakan bahasa Indonesia itu asing bagi dia, karena seringnya bahasa daerah, sehingga bahasa Indonesia itu sulit bagi dia. Tapi kalau Iya. bahasa itu kan harus tergantung dari pengujar. Semakin sering digunakan orang semakin pintar berbahasa. Sama dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris sering digunakan setiap hari ya tidak ada masalah dengan bahasa Inggris. Sama. Jadi bahasa Indonesia kalau tidak digunakan ya akhirnya sulit. Jadi dia gini, Fik. Temanmu itu mikir. Kalau mau ngomong pasti mikir di apa ya bahasa Indonesia ya. Mau ngomong itu mikir. Jadi apa yang diucapkan dan pikirannya itu kasihan nggak Jane. Di sini tuh wis wakeh. Coba dia disuruh ngomong bahasa Jawa, lancar paling DE. Kan itu di pondoknya harus menggunakan bahasa Indo, Bu. Kalau nggak bahasa Indo dihukum. Jadi dia seakan-akan harus menggunakan bahasa Indo, tapi setelah bertemu dengan orang luar, kebiasaan itu tadi. Ya. Jadi ya udah ada unsur-unsur kebiasaan itu kalau tidak biasa, kita biasa tapi dengan orang berbeda itu kadang bisa pengaruh loh, Fik. Kamu biasa bahasa Indonesia dengan temanmu, tapi kamu gunakan bahasa Indonesia dengan bunda. Itu bisa juga itu pengaruh. Akhirnya bahasa Indonesiamu belepotan karena apa? Karena takut salah. Iya. Ya, seperti itu ya. Kisahnya Fikri seperti itu. Yang lain? Makasih ya, Fik ya. Iya, Bu, sama-sama. Yang lain? Pernah mengalami, bisa menemukan, masih adakah orang yang menggunakan bahasa Indonesia yang kurang benar? Ini kok sepertinya nggak punya teman ini, nggak pernah ketemu orang ini, kok nggak ada yang mau ngomong. Ya, silakan. Robin. Nggak punya teman bahasa Indonesia, Bu. Oh, kamu guyon ta? Ya, senek guyono dulu. Kamu bercanda dulu. Kalau sudah selesai bercanda, baru nanti kamu jawab. Yang lain silakan. Yang lain silakan. Tolong mic-nya Robin dimatikan kalau bercanda ya. Yang lain silakan. Intan, punya cerita? Ada, Bu. Ya, ada? Nggak ada. Oh, enggak ada. Enggak pernah bertemu teman. Puspa? Enggak ada, Bunda. Fix lupa. Anissa? Anissa? Lupa, Bu. Oh, ya. Baik, dari apa yang Fikri sampaikan tadi, langsung aja Bunda ambil kesimpulan, berarti orang menggunakan bahasa Indonesia yang sampai detik ini, yang bahasa Indonesianya itu kurang benar, itu masih ada ya? Percaya itu?
Saya Bunda. Percaya Bu, saya sendiri. Oh, saya sendiri. Sekarang coba saya kalau pengalaman sendiri saya gantian sekarang. Siapa yang merasa bahasa Indonesianya itu kurang benar? Bukan salah, tapi kurang benar. Siapa yang merasa kalau berbahasa Indonesia itu kurang benar? Siapa yang merasa? Belibet Bunda. Saya Bu. Saya Bunda. Ya, coba kalau Puspa cerita menyampaikan bahasa Indonesiamu bagaimana? Anu Bunda apa ya? Belibet kadang ngomongnya Mengapa? karena kurang terbiasa. Di Kamu kantor bisa memang di kantor memang bahasa Indonesia, tapi kalau pulang ke rumah dan sama teman-teman di lingkungan itu kan bahasa daerah ini. Oh, jadi kurang terbiasa. Ya. Puspa, kamu mengurangi kata ganti anu. Anu itu kata ganti loh. Kamu anu Bunda, jangan. Hindari kata anu itu jangan. Baiknya Ya. gimana Bunda? Ya nggak usah. Kalau kamu mengatakan begini Bunda, enggak apa-apa mengawali begini Bunda, introduction-nya begitu, pengantarnya begini Bunda. Bunda saya akan cerita, enggak usah anu. Enggak Iya. usah hindari, mungkin anu itu hindari. Kurangi seperti itu ya. Anissa Tapi merasa Bunda. tadi Anissa merasa bahasa Indonesianya juga kurang bagus. Mengapa? Iya Bu. Ya soalnya terbiasa pakai bahasa Soalnya sehari-hari. bukan soal, karena Karena hari-harinya ya pakai bahasa itu Bu, bahasa sehari-hari. Dan saya itu mesti apa ya, selalu ingin berucap, ngerti, tapi berucap itu belepotan gitu loh Bu. itu untuk bahasa Indonesia belepotan. Ya. Karena kamu biasa bahasa daerah, bahasa Iya. Jawa, Iya. sehingga belepotan. Berarti kamu jadi MC gitu paling yang ndredeg ya? Tergantung MC-nya sih Bu. Tergantung MC-nya, kenapa maksudnya? Pernah MC bahasa Jawa Bu. Kalau bahasa Indonesia? Belum pernah. Oh, belum pernah. Ya. Liliana tadi juga menyampaikan kalau merasa bahasa Indonesianya kurang, betul? Iya, Bu. Kenapa? Kadang kalau ngomong bahasa Indonesia tuh awalnya lancar. Kalau misalnya ketemu orang baru, itu tuh biasanya pakai bahasa Indonesia. Terus kalau udah lama kenal, itu kebiasaan ke bahasa Jawa, Bu. Oh, ya. Sama partner ngobrol juga gitu. Kalau misalnya orang yang ngajak bahasa Jawa, kita juga ikutan bahasa Jawa. Terpengaruh. Enggak apa-apa sih kalau itu orang yang ngajak bahasa Jawa, kita bahasa Jawa enggak apa-apa. Tapi yang penting di sini loh penekanannya itu. Bahasa Indonesia itu ketika resmi itu loh. Ketika resmi itu harus bahasa Indonesia. Kalau Puspa tadi mengatakan di kantor menggunakan bahasa Indonesia, enggak apa-apa Puspa benar, di kantor harus bahasa Indonesia. Karena kantor itu dianggap situasi yang resmi. Kantor, sekolah, lembaga, yang sifatnya publik itu resmi. Betul. Di rumah bahasa daerah enggak apa-apa. Hanya saja kalau sering menggunakan bahasa daerah tidak menemukan bahasa Indonesia, khawatirnya itu tadi terbawa. Ketika ke kantor itu terbawa bahasa daerah. Nah, itu aja sebenarnya ya. Ya. Di dalam bahasa Indonesia tadi sudah mengatakan perkembangannya ya dari Van Opsen, kemudian Suwandi, kemudian Ejani Supurnakan, kemudian Puibi. Tujuannya apa itu semua tadi yang Bunda sampaikan untuk perkembangan begitu ya. Karena kita menyesuaikan dengan perkembangan di bangsa-bangsa yang lain. Begitu pesatnya kita tidak boleh menutup diri. Kita juga bisa bisa membuka, bisa menerima bahasa asing sebagai bahasa Indonesia dengan catatan nanti akan diolah pusat pembinaan bahasa diubah menjadi di sini bahasa serapan seperti itu ya. Nah kemudian Indonesia itu bahasanya tuh macam-macam. Sudah sejak lama kalian tahu bahwa yang namanya tauge, tahu tauge? Camba. Camba, ya camba pendek itu tauge itu. Nah,
Itu bukan dari bahasa Indonesia. Coba kamu lihat di kamus bahasa Indonesia. Itu pasti di kanannya ada keterangan kecil gitu. BLDO Belanda gitu. Jepang JEF JEP gitu ya. Itu ada seperti itu. Itu termasuk pengaruh bahasa asing. Tapi disesuaikan dengan sudah kaidah bahasa Indonesia. Seperti itu. Ya. Kalian boleh sambil mengingat ya, menjawab boleh sambil mengingat. Nah, pernahkah sambil mengingat ya? Pernahkah ketika kalian berbicara, kemudian kamu diingatkan orang karena bahasamu itu kurang bagus dan kamu tersinggung? Pernahkah kamu berbicara, kemudian diingatkan orang, tapi kamu tersinggung? Pernah? Pernah. Ya, Supriyono, silakan. Gimana ceritanya? Ya, waktu itu saya di Jakarta sedang ngobrol dengan orang yang lebih tua atau lebih senior. Waktu itu saya menyampaikan memanggil dengan sebutan situ. Nah, padahal harusnya kan Bapak. Di situ terus saya ada saudara yang mengingatkan saya. Sampai sekarang saya ingat, oh ternyata itu tidak pas. Itu sih Bu pengalaman saya. Betul, iya. Jadi sekali keledai terantau, dia tidak akan mengulangi untuk yang kedua kalinya pada batu yang sama. Jadi kalau orang itu biasanya ditempatkan pada diingatkan, itu seumur hidup dia nggak akan melupakan, itu akan diingat-ingat. Ya, tapi ketika diingatkan, bagaimana? Kamu merasa tersinggung atau langsung kamu perbaiki? Ketika diingatkan saya merasa bersalah dan sampai sekarang saya ingat-ingat, berarti saya setiap ngomong dengan orang yang lebih senior saya pasti ngomong Supriyono nama saya atau Bapak atau sudah tidak pakai situ lagi, yang menurut saya itu adalah hal yang atau pengalaman buruk saya itu sih Bu, dalam bersosialisasi. Terima kasih. Ya, diterima ya, merasa bersalah diterima ya. Berarti diterima. Kan diterima. Ya, diterima. Betul. Ya, Supriyono. Sudah memberi contoh. Ada yang lain? Ada yang lain? Yang lain kok biasa-biasa aja. Biasanya mengkoreksi sih. Siapa ini? Enggak ada. Mengapa? Biasanya lebih sering mengkoreksi teman kalau saat sedang berbicara. Berbincang-bincang. Justru kamu yang koreksi. Biasanya kan terkadang ada beberapa kata yang kurang jelas untuk didengarkan atau ada salah pengejaan dan sebagainya, itu biasanya saya jelaskan lagi gimana, jelasnya seperti apa. Ya. Artinya, apa yang disampaikan Jilo tadi itu sudah benar bahwa bisa ya, kita itu memang harus bisa terbuka gitu ya hati kita, karena kita itu sama dengan menerima ilmu. Ilmu itu kalau memang hatinya agak dibuka ya sulit untuk masuk. Analoginya, mau kita menerima ilmu kok pintunya ditutup, kan mestinya harus dibuka, itu artinya bisa menerima. Betul Jilo tadi itu. Jadi yang Bunda sampaikan semua ini, bagaimana jika kita jika kita menemukan orang kesalahan berbahasa, maka kemungkinannya yang pertama diingatkan dengan baik pada situasi yang memungkinkan. Kalau situasi tidak memungkinkan ya nggak usah. Sudah pastinya lihat keadaan dulu. Jadi di situ posisi kita sebagai teman, orang asing atau orang yang kurang dekat posisinya. Jadi yang Bunda sampaikan tadi kamu lihat bahwa di mana kapan kamu akan memulai masuk itu kapan, itu harus diperhatikan. Maksudnya Bunda begitu sih loh. Nggak bisa misalkan ada orang salah terus langsung kamu salahkan, tidak semua orang loh bisa menerima seperti itu. Ya benar Bu, kebanyakan sekarang masih teman saja Bu. Saya belum berani untuk
melakukan seperti itu ke orang lain, Bu. Terutama orang yang belum saya kenal. Iya, seperti itu. Teman aja kita mikir kok, karena teman kita juga macam-macam. Jadi kita masih apa, harus hati-hati begitu ya. Tapi kalau Ya, kita Bu. paham kan rasanya nggak enak. Ya, kalau kita paham kan nggak enak. Misalkan begini, memberi ucapan ulang tahun ke temannya, selamat dari ulang tahun ya, misalkan selamat dari ulang tahun ke-17 ya, gitu. Selamat dari ulang tahun gitu ya, selamat dari ulang tahun, panjang umur yang ke-17 gitu. Padahal kan sebenarnya salah itu. Selamat dirgahayu ya, selamat ulang tahun, salah itu. Pilihlah salah satu. Selamat hari ulang tahun, kemudian dirgahayu, ya di situ dirgahayu. Nah, kemudian dalam penulisan selamat hari ulang tahun, entah mana kertasnya tadi. Ya. Penulisan yang benar. Perhatikan di sini. Selamat dari ulang tahun ke, ingat. Enggak, masih bisa? Masih bisa baca? Cepat-cepat. Selamat dari ulang tahun, tapi kamu enggak boleh disingkat ya, kalau menulis HUT enggak boleh. Selamat dari ulang tahun ke, ingat, apabila kamu menulis angka di sini, menulis angka di sini, ini, angka di sini, itu harus dekat dengan HUT-nya. Selamat atau dirgahayu apa di situ, kalau menulis HUT ke, ingat bahwa ini satu kesatuan. Karena yang diulang tahun itu adalah angka ini ulang tahunnya di sini. Setelah kata hari ulang tahun ke, ingat hari ulang tahun ke. Jadi yang betul adalah selamat dari ulang tahun ke titik-titik kemerdekaan RI Indonesia. Yang salah, selamat dari ulang tahun. Ya, selamat dari ulang tahun kemerdekaan RI ke, salah. Jadi ke-nya itu jangan diletakkan di belakangnya kemerdekaan, atau ke-nya jangan diletakkan di belakang RI. Yang betul ke itu diletakkan di belakang angka. Jadi di belakang ke berapa? Ya, jadi HUT ke itu ke berapa? Jadi ke titik-titik itu dekat dengan HUT. Ya, jadi selamat dari ulang tahun ke-17. Jangan selamat dari ulang tahun kemerdekaan RI ke-56. Enggak boleh. Ya, seperti itu. Nah, semua itu untuk apa? Untuk penggunaan ejaan yang disempurnakan, penggunaan ejaan yang benar. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Bu, mau tanya, Bu. Ya, silakan. Bentar ya. Tak foto dulu ntar. Karena Bunda belum dapat datanya. Iya, Ya, silakan. Fajar, mau bicara apa? Silakan. Bahasa Melayu itu ejaannya apa enggak, Bu? Ya, Fajar, kenapa? Diulang. Saya mau tanya, Melayu itu ada ejaannya enggak? Apa enggak? Bahasa Melayu ada ejaannya, Pak. Gimana sih? Bunda kurang paham dengan pertanyaannya. Bahasa Melayu kan Indonesia itu ada ejaannya atau Bu? Kalau bahasa Melayu itu ada ejaannya apa enggak? Bahasa Melayu itu bahasa Indonesia. Tapi kan sekarang masih ada bahasa Melayu seperti di saya itu kan bahasa Melayu asli.
Mm-mm. Nah, perhatikan bahasa Melayu itu kan ada rumpunnya, Fajar. Ada rumpun bahasa Melayu itu kan rumpunnya dari Austronesia. Fajar bisa dengar Bunda? Fajar masih guyang-guyu ya, Fajar? Maaf Bu, maaf Bu. Ya saya dengarkan. Sudah. Bahasa Melayu itu rumpunnya Austronesia. Tadi sejak awal Bunda sampaikan bahwa bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu. Mengapa bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu tidak ada tingkatannya, sehingga bahasa Melayu itu disebut sebagai bahasa Indonesia. Ada keejaannya, ya ejaannya bahasa Indonesia itu. Semakin lama Melayu itu disempurnakan. Kalau rumpunnya kita kan Malaysia. Ya, Malaysia itu kan rumpun kita hampir sama rumpunnya, tapi di dalam bahasa Indonesia diambil bahasa Melayu ini ya bahasa Indonesia itu semakin lama disempurnakan sampai yang kita kenal dengan bahasa Indonesia itu dengan ejaannya, sehingga mengalami dalam sejarah 4 tadi yang Bunda share tadi 4 itu ada ejaan Van Hoosen, kemudian Suwandi, kemudian EYD, kemudian terakhir Bu Ibi. Ejaannya apa? Ya itu ejaannya, karena itu bahasa Indonesia. Seperti itu. Kalau Malaysia itu rumpunnya, rumpun, ya serumpun. Ya, jadi agak dekat. Dulu itu serumpun ya, serumpunnya itu seperti itu. Tapi ingat bahwa tadi yang kamu tanyakan ejaan Melayu itu apa? Ya ejaannya bahasa Indonesia, bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu. Semakin lama disempurnakan dengan 4 itu tadi. Yang kita kenal seperti ini. Nah, yang kita kenal ini yaitu menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Ya, begitulah aja. Yang lain? Ada lagi Bu. Ya. Yang lain ya, saya kasih kesempatan yang lain saja. Fajar serius saja dulu, yang lain aja. Coba yang lain. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya Bu. Ya. Bu. Ya, monggo silakan. Ya. Sampaikan. Kalau dari pengalaman pribadi lagi Bu, nyambung yang tadi. Kalau Supriyono itu terbiasa pakai ini Bu, bahasa Jawa, campur gitu loh Bu. Iya. Kan terbiasa ngobrol dengan ya mungkin ketemu dengan prof atau apa gitu, biasanya pakai ada campuran bahasa Jawa, tapi udah terbiasa. Itu berarti juga salah ya Bu ya? Itu salah. Tapi karena kita itu adat kita itu misalkan begini. Ya, silakan Bapak, monggo didahar. Nah, itu sebenarnya salah itu. Tapi kita ini kan kalau maaf ya, kalau kita orang daerah itu kalau dicampur itu menunjukkan kita itu sopan, tetapi salah. Kok bahasa Indonesia, tapi kita kan adat kita kan tidak enak ya. Merasa bahwa itu jauh lebih sopan seperti itu. Ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang sudah selesai, monggo saya aturi untuk segera ke meja makan, untuk segera saya aturi untuk menikmati kedapan yang sudah disediakan. Salah, jelas salah itu. Tapi bisa kita menghilangkan begitu? Nggak bisa, sulit sekali. Ya, karena itu etika kita, padahal kita salah. Juga sih Bu kayak gitu. Biasanya kan kalau saya open conversation sama orang lain, ya, itu berawal pakai bahasa Indonesia. Ya. Lalu si lawan bicara itu biasanya menggunakan bahasa Jawa. Hasil saya sendiri juga ikut-ikut menggunakan bahasa Jawa Bu, atau campuran. Apalagi terutama waktu menggunakan bahasa krama. Ya, kromo. Ya, itu sering terjadi. Di dalam bahasa Indonesia itu salah. Jelas salah. Tetapi di dalam komunikasi kita anggap itu, kalau dalam komunikasi itu kita terima hanya karena berkaitan dengan etika. Bagaimana kalau orang itu sudah menggunakan bahasa yang kromo, ya kita ngikutin yang kromo. Kalau misalkan bertahan dengan bahasa Indonesia, kita yang ewo pekewo akhirnya.
Apalagi orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua itu kemudian dia menyampaikan, Bapak Bapak sudah makan? Oh, sampun, sampun. Terus bagaimana kalau sudah begitu? Ya, alhasil ikut-ikut jadi bahasa Nah, Jawa, Bu. ngikut Iya. akhirnya. Ngikut. Ya, seperti itu. Ya itu kacaunya tuh seperti itu. Nah, tapi siapa yang salah? Ya, kita kan sebenarnya tidak menyalahkan. Yang kita tidak menyalahkan orang itu. Hanya yang kita salahkan itu memang bahwa bahasa Indonesia itu tidak boleh campuran. Ya memang harus bahasa Indonesia. Akhirnya balik ke keadaan lagi juga, Bu. Ya, seperti itu. Tinggal kita bertahan tidak. Kita bertahan atau tidak. Seperti itu. Apalagi kalau orang tua itu demikian santun gitu ya, santun gitu. Kita bisa hanyut loh, kita bisa baper loh kalau ada orang tua santun itu. Bahasa Indonesia kita hancur rasanya. Karena kita akhirnya ngikutin dia. Karena dia bahasanya itu santun. Bahasanya orang tua itu seperti itu, gitu. Apalagi bicara sama kiai, Bu. Iya, sama ya tadi Bunda sampaikan tadi itu kan, orang yang lebih tua seperti itu. Begitu ya? Paham ya maksudnya Bunda? Paham, Bu. Ya. Nah, jadi perhatikan bahwa bahasa Indonesia yang benar itu kita menggunakan bahasa yang bukan campuran. Ya, yang bukan campuran. Jadi, kalau campuran bagaimana itu terjadi? Kalau dalam forum resmi tetap itu salah. Tetapi kita kan tidak bisa seperti itu. Masa hanya karena bahasa Indonesia saja terus kita berseteru. Ya kita cukup tahu bahwa, aduh, kok bahasa campuran seperti ini ya cukup itu aja sudah. Yang penting kan kita komunikatif gitu aja. Ya, jadi semakin kita tahu ilmu, semakin kita bahasa Indonesia seperti ini, tapi tidak apa-apa. Yang penting cukup tahu bahwa itu benar, itu salah. Nah, seperti itu ya. Nah, itu memang perkembangan bahasa Indonesia seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ganti Bunda yang tanya. Saya, Bunda. Ya, silakan Puspa. Dalam suatu acara kan Bunda, MC-nya itu kan mempersilahkan narasumber untuk menyampaikan materinya. Tapi MC-nya bilang itu kan waktu dan tempat dipersilahkan. Terus dulu waktu SMA, guru bahasa Indonesia saya itu pernah bilang katanya itu salah. Tapi nggak dijelaskan salahnya itu kenapa. Terus yang benarnya itu seperti apa. Itu Bunda. Terus Puspa pertanyaannya buat Bunda apa? Yang waktu dan tempat dipersilahkan itu Bunda, apa itu memang salah atau kurang tepat? Salah. Karena waktu dan tempat tidak bisa dipersilakan. Tapi waktu dan tempat itu disediakan. Karena dipersilahkan itu adalah orang. Kalau orangnya dipersilakan, ke waktu dan tempat disediakan. Berarti diganti bahasanya, kalimatnya ya Bunda? Yo enggak, waktu dan tempat kami sediakan. Atau saya sediakan. Ya, Bunda. Jadi waktu dan tempat itu disediakan, bukan dipersilakan. Kalau orangnya dipersilakan, misalkan Bapak Kepala Sekolah, saya persilahkan boleh, orangnya dipersilakan. Kalau waktu dan tempat itu disediakan, bukan dipersilahkan. Gitu. Sudah terjawab? Ya, makasih Bunda. Ya. Sudah? Tadi Pak Supriyono tadi Bunda jelaskan. Ya, Bu, maaf, tadi ada telepon masuk. Ada telepon ya. Ya. Iya, Bu. Tadi. Ini Bu, kalau dari Supriyono sendiri memang karena budaya, Bu. Karena ketika di bahasa Indonesia ini kan kita seperti tadi yang di awal Ibu sampaikan, kita bicara makan itu kan berlaku untuk mulai bayi sampai orang tua. Tapi kalau di bahasa Jawa itu kan ada tempatnya sendiri-sendiri. Ya mungkin kita atau Supriyono pribadi sih terbawa itu sih Bu. Terima kasih. Ya, tadi sudah Bunda jelaskan tadi bahwa Julio tadi juga menanyakan, terus Fikri ya tadi Fikri tadi juga menyampaikan
paling sulit itu ketika kita berbahasa ketemu dengan kiai. Nah, kita akhirnya nggak mungkin kita mempertahankan bahasa Indonesia kalau kiainya aja kadang menghormati kita, atau kita bertemu dengan orang tua ya. Tadi Julia juga menyampaikan bahwa kita sudah bahasa Indonesia, Bunda, tapi tamu itu, orang itu kadang menggunakan bahasa kromo, kita akhirnya katut. Ya itu tadi. Karena apa? Karena etika. Berulang-ulang Bunda mengatakan tidak apa-apa, tapi kita tahu bahwa itu salah gitu aja. Kita bertahan bahasa Indonesia terus tidak apa-apa. Tapi kalau orang itu lebih tua, akhirnya etika kita sudah berbicara, sudah kita baper. Nah, apalagi ya itu tadi, kalau sudah orang tua, misalkan Bapak silakan untuk menikmati dan Bapak silakan untuk makan. Nah, terus kalau bapaknya menyampaikan sampun, terus kita bilang apa? Ya, biasanya kan itu sampun, kan seperti itu. Gimpun gitu. Sampun. Oh, terus akhirnya kita ngomongnya Pak sampun, oh terima kasih kalau gitu ya. Silakan kalau mau silakan kalau mau tambah. Akhirnya kita nggak mungkin silakan. Monggo Bapak kalau mau ngersakaken malih. Akhirnya kita hanyut terus. Kita seperti itu. Sudah tadi sudah Bunda sampaikan seperti itu. Ya. Tapi juga ada faktor lain, Bu. Ada lagi, Bu. Ya, apa Fikri? Itu, Bu. Biasanya kalau saya bicara sama teman saya menggunakan bahasa Indonesia, itu teman saya bilangnya sok-sok gaya bahasa Indo. Nah, kalau teman nggak apa-apa. Kalau teman, karena kita kan setara sederajat. Kalau teman nggak apa-apa kita ngomong gitu ya. Tapi ya di mana Fikri di bahasa Indonesia yang baik dan benar itu kalau misalkan di rumah di apa nggak apa-apa, bahasa Jawa aja bahasa Jawa nggak apa-apa, tidak harus bahasa Indo nggak Indonesia nggak apa-apa. Kalau dalam situasi yang tidak resmi. Tapi ketika resmi ya menggunakan Indonesia. Kalau misalkan di rumah gitu ya nggak apa-apa, bahasa Jawa nggak apa-apa. Itu namanya baik. Kalau sudah di situasi yang resmi itu artinya nanti kita harus menggunakan bahasa yang benar. Jadi kan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu artinya kan baik itu kita harus tahu di mana, kapan, dengan siapa kita berbicara. Seperti itu. Jadi nyantai aja, pikir ya. Jadi kalau di rumah nggak apa-apa, di luar baru. Kalau temanmu masih mengatakan, wah sok gaya gitu, kamu harus bisa jawab, diluruskan aja. Bukan sok gaya, bukankah ini memang harus bahasa Indonesia yang kita gunakan. Seperti itu, kalau situasinya resmi. Ada lagi yang ingin disampaikan? Bunda? Ya, Bunda, silakan. Kalau di bidang pelayanan, itu kan kalau saya misalnya lagi ngobrol sama customer gitu kan, lagi menjelaskan gitu. Terus nggak sengaja customernya itu, entah sengaja atau enggak, customernya itu ngomong bahasa Jawa gitu. Kan dia lagi konsultasi, iya Mbak, ini loh, E-nya adik itu kayak gini loh Mbak. Akhirnya ngomongnya bahasa Jawa gitu kan Bu. Tapi saya tetap menjelaskan, oh berarti PUP-nya seperti ini ya Bu ya, oh iya berarti pesos-nya seperti ini. Jadi kalau di bidang pelayanan kayaknya kita nggak boleh ngikutin alurnya, jadi kita harus kalau memang itu resmi ya sudah ikutin bahasa Indonesianya aja gitu Bunda. Ya, ya betul seperti itu. Kadang orang itu kan bisa hanyut, ya. Bisa hanyut. Kalau misalkan yang kita hadapi itu misalkan orang yang sifatnya umum nggak apa-apa. Tapi kalau seperti yang disampaikan Fikri tadi itu, misalkan hal yang berkaitan dengan kiai gitu, kita kan tidak semudah yang dibayangkan seperti itu ya. Misalkan kita menghadapi seperti itu, kadang kita itu hanyut. Akhirnya kita ikut, oh inge, itu kadang bisa kita itu hanyut seperti itu. Ya, tapi akhirnya kalau kembali ke tata krama ya Bu. Artinya tidak bisa dilepaskan kita seperti itu ya. Bu, itu hanya budaya, ya Muridah ya. Jadi itu budaya aja seperti itu. Tapi kalau misalkan di publik berulang-ulang Bunda tadi, kamu berusaha sebatas kemampuanmu untuk bertahan, ya. Itu artinya kan profesional, Muridah. Itu profesional. Kalau tetap bahasa Indonesia itu artinya profesional. Dia tetap seperti itu. Nah, hanya Bunda, saja. Tapi, Bunda mohon maaf, tapi kalau saya kan nggak bisa bahasa Jawa itu yang halus, yang krama injil gitu saya nggak bisa. Jadi meskipun saya
ngobrol sama meskipun itu dengan orang tua, kayak paman atau sama om gitu ya, beliaunya itu ngomongnya pakai bahasa Jawa, tapi saya tetap dengan bahasa Indonesia, Bunda, karena saya nggak bisa ngomong Loh, halus nggak gitu. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bunda tidak memasalahkan itu, Bunda tidak memasalahkan itu. Kalau yang diajak bicara itu memang tidak menggunakan bisa bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Artinya itu nanti tidak berkaitan dengan ewo pekewo, memang bukan memang nggak bisa bahasa Jawa. Tapi kalau misalkan yang dimaksud Julio itu gini, Julio itu wong Jawa. Kemudian orang Jawa, kemudian kiainya Jawa, ya pastilah adat istiadat itu sama-sama Jawanya. Kalau misalkan Julio ini bukan orang Jawa, yang ngomong kiainya Jawa, misalkan kamu bertemu dengan kiai yang Jawa, kemudian kamu bukan orang Jawa, enggak masalah itu. Ya pastinya kiainya tahu, aja duduk orang Jawa ya enggak apa-apa, tapi tetap menggunakan bahasa Indonesia itu jauh lebih bagus daripada kamu menggunakan bahasa Jawa ngoko tambah gak karuan. Iya kan? Daripada kromo ngoko nggak karuan. Masa kiainya mau dibilang sampean? Kesannya malah Ya kurang kan, ya sopan. betul kan, Iya, misalkan benar, Bunda. panjenengan atau kiai, nggak apa-apa. Iya. Bunda mau tanya lagi. Ya, sudah sebentar dulu. Sebenarnya Sebentar, Farida paham ya? Kalau kamu memang paham. nggak bisa bahasa daerah, jauh lebih baik kamu bahasa Indonesia. Itu selamat kamu, menyelamatkan Iya, kamu. karena takut nggak menghargai, takutnya orang loh. Saya ngomong bahasa Jawa kok kamu ngomong bahasa Indonesia, ya itu takutnya orangnya tersinggung gitu loh, Bunda. Ya Padahal kan betul, kita sudah. nggak paham gitu. Ya itu udah keputusan baik. Nggak mungkin orang Jawa akan mengatakan, kok saya kromo kok kamu bahasa Indonesia, nggak mungkin. Karena orang itu pasti akan tahu, memang dia nggak tahu, nggak apa-apa. Itu hanya kalau orang yang sama aja. Gitu. Ya, pertanyaan berikutnya apa, Murida? Gitu, Bunda. Kalau kita itu lebih baik itu menyebutkan kan gini ya. Kalau oh ya Ibu minta di bapaknya aja ya sebelah sana kan gitu ya. Ya. Ada yang ngomong Ibu coba di beliaunya saja. Itu yang benar yang apa, Bunda? Bapak atau menyebutkan beliaunya kayak gitu. Bapak aja. Beliau itu hanya orang-orang Bapak. tertentu saja. Iya. Oh, Kan gitu. sudah umum sifatnya. Beliau itu memang orang yang kita hormati. Kalau itu kan sifatnya kan umum toh. Kepada bapak, sebenarnya yang betul itu kepada bapaknya tuh pengaruh bahasa Jawa loh, Murida. Bapaknya tuh konstruksinya, strukturnya bahasa Jawa. Bapaknya tuh sama dengan bapak bahasa Jawa. Oh gitu, berarti lebih baik oh ya Bu sama bapaknya itu gitu. Oh Itu berarti pengaruh bukan bahasa Jawa sama itu. beliaunya. Oh beliau itu berarti Loh, masih beliau ikut, siapa yang dimaksud siapa? Beliau itu yang dimaksud siapa? entah itu bapak atau ibu gitu. Enggak, jabatannya apa? Katanya Jabatannya apa? mungkin itu dokter gitu Bu, di atasnya kita gitu. Nah itu gimana Bu? Jadi kita harus langsung ke bapaknya aja Bu atau ke beliaunya aja gitu, yang benar. Maksudnya kalau yang kamu mana, kepingin netral, itu ada namanya enggak? Kamu sebutkan namanya. Misalkan, oh Bapak, Ibu silakan ke dokter ini aja, ke dokter ini saja. Dokter siapa itu jenenge? Misalkan langsung ke, kalau tahu nama orangnya langsung aja. Saya antar ke kepala sekolah, saya antar ke bapak siapa itu lebih netral. Disebut bapak, sebut namanya. Oke, baik, makasih Bunda. Ya, sama-sama. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau tidak ada, Bunda sampaikan di sini, Bunda ulang dari awal bahwa sejarah bahasa Indonesia itu mengalami berbagai macam perubahan ya, penyempurnaan yang betul begitu, bahwa bahasa Indonesia itu perkembangannya bahwa ada kapan kita mengenal bahasa Indonesia tahun 1928 adanya Sumpah Pemuda, 1945 adanya UUD 45 pasal 36, kemudian bahasa Indonesia mengalami 4 perubahan, 4 penyempurnaan, Van Opsen, Suwandi, kemudian EYD dan PUIB. Terus mengapa kita masih salah menggunakan bahasa Indonesia? Karena kita masih kental dengan bahasa daerah kita. Yang kedua, karena kita tidak mau menggunakan secara terus-menerus. Kemudian berikutnya lagi, jangan pernah malu untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Saya kira cukup itu yang Bunda sampaikan. Apabila kalian memang bertanya,
Bertanyalah dengan benar, bertanyalah dengan serius, karena ini perkuliahan. Jangan sampai kamu campur aduk ketika kamu bercanda, kamu bertanya kepada dosennya. Kayaknya itu kurang bagus. Kalau tanya, kalau belum masih repot ya jangan bertanya dulu. Kalau sudah memang meluangkan waktunya, siap ya silakan bertanya. Begitu ya. Saya kira cukup itu yang Bunda sampaikan. Terima kasih Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam yang indah. Waalaikumsalam. Malam yang indah, Bunda. Sama-sama.